kesan selama ini kalau menyebut kata jihad, itu tindakan kekerasan, tindakan Iya. berdarah-darah, bawa senjata, cikital dan sebagainya itu sedikit-sedikit mulai, sirna dari benak, kebanyakan, Iya. orang yang salah paham gitu. Itu latar belakangnya itu, iya. Untuk jihad ekonomi tadi yang Iya Ustadz sampaikan tuh, seperti apa yang bisa iya iya. dijelaskan kepada masyarakat Iya, pertama supaya jadi acuan lah nanti? acuan, betul. Jadi langkah-langkah sederhananya begini, Prof. Pertama, kita sekarang alhamdulillah sudah diberikan keterbukaan dari aspek legalitas, tentang, lembaga keuangan syariah. Ya. Kemudian tentang pemberdayaan ekonomi syariah. Ya. Jadi praktisnya adalah bagaimana kita mulai bersama-sama membesarkan lembaga-lembaga keuangan syariah. Jadi memindahkan rekening kita dari konvensional Iya. ke bank Islam. Islam. Itu sudah bagian daripada kita sedang berjihad Di bidang pesantren-pesantren maliyah. ada koperasi-koperasi syariah. Kemudian yang kedua koperasi-koperasi yang disebut dengan koperasi pesantren, kopondren, Bro, Iya. kopondren yang di situ memenuhi kebutuhan keluarga besar pesantren itu tidak lagi tergantung kepada produk-produk dari luar. Bahkan beberapa pesantren sudah mencoba. Maksudnya tidak harus Iya, dengan produk luar itu produk apa itu? yang dimaksud dengan produk luar itu Iya. seperti sekarang kan untuk kebutuhan keseharian santri, sabun, Prof, ya, makanan, minuman siap saji itu Iya. rata-rata kan produk-produk yang Iya. dibuat dari non syariah maksudnya. Ya, hasil home industry atau memang Home industry. home Nah, industry? maka sekarang beberapa pesantren sudah bisa membuat sabun mandi sendiri gitu, Prof. Iya. Kemudian odol atau pasta gigi sendiri. Oh gitu. Iya, Dengan bahkan merek apa? umpamanya kalau di PPI 76 itu ya yang di Ranca Bogor, Ranca Bango di Iya. Garut itu Iya. mereknya merek pesantrennya. Oh nama Umpamanya di Ranca Bango umpamanya atau Ranca Bogo. nama desanya, nama Nama daerahnya. daerah pesantren Iya, di iya, mana? iya. Kalau Ranca Bogo itu umpamanya atau Tarogong Iya. Garut itu Bikin lagi bahkan sudah lain lagi. memproduk, iya, ada kopi Iya. 76 namanya gitu. Jadi Jadi itu nama satu, sekolahnya kan pakai angka itu ya. iya, pakai angka Jadi berarti 76. 76 ya. 76. Oh, menarik Itu sekali. pesantrennya gitu. Ya, itu jadi kita berangkat dari yang kecil-kecil aja dan realistis, praktis, Bro. Nah, untuk tingkat kampus umpamanya di STAIPI Sekolah Tinggi Persis Bandung di Ciganitri namanya, kabupaten itu sudah mulai ke yang lebih besar lagi, itu umpamanya BMT Syariah, kemudian Bank Mikro Wakaf gitu, kemudian BPRS, alhamdulillah kita ada Tiap daerah itu. Bank Perkreditan Syariah, iya, itu kita tiap daerah didorong dengan membuat pilot project di beberapa daerah yang sudah siap gitu, insya Allah. Menarik. Sekarang ini kan Iya. ada program pemerintah Iya, yaitu ekonomi kreatif ya. betul. Menurut Ustadz ya sejauh mana peran pemerintah dalam hal ini? Iya, Ini kan tanggung jawabnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. betul. Sudah menyentuh nggak? Menurut Ustadz Iya. program ini bagaimana? Iya. Menurut hemat saya ini peluangnya sangat besar, potensial. Sebab umpamanya kalau kita hubungkan dengan rata-rata ormas, Prof. Ormas itu rata-rata punya basis pondok di daerah-daerah, di perkampungan-perkampungan, bahkan di pedalaman yang terpencil, itu biasanya ada ikon pariwisatanya. Umpamanya seperti di Garut itu ada Cipanasnya itu, Prof. Ya. Saya diundang persis pernah tinggal di situ. Cipanas, ya, enak sekali kan di situ. Itu hotelnya Jamaah Persis. Iya, itu banyak pengusaha-pengusaha Persis yang bagus sekali villanya. Iya, betul. Nah, ini belum dikasih sentuhan nilai ekonomi syariahnya, Prof, gitu. Jadi kalau itu nanti program ekonomi kreatif itu dikembangkan, menyentuh seluruh aspek. Nah, dan itu pernah disurvei juga oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sudah pernah datang ke sana nggak, Pak Sandiaga Uno? Iya, pernah. Bahkan selaku menteri yang bertanggung jawab untuk itu. Iya, betul. Sampai ketemu Pak Kiai Aceng Jakaria sebagai pimpinan pesantrennya situ. Sambil melihat juga perkembangan destinasi wisata di Cipanas umpamanya. Menarik. Terus juga kalau masih di Garut ini umpamanya tentang produk
jaket kulit gitu bro. Oh, jaket Jaket kulit. kulit. Iya, Bandung tempatnya jaket Iya, kulit ini ya. itu basisnya di Iya, Garut. boleh. Nah, belum lagi banyak tempat-tempat yang lain ya gitu. Garut juga ada dodol ya, ada dodol Dodol, yang dodol terkenal itu dodolnya itu. betul, iya. Dodol Garut. Dodol Garut, Iya. piknik. Itu ada anu itu industri home industri Handbrake itu. itu betul. Itu Banyak tuh jamaah. jamaah persis semua. Jamaah itu. persis mayoritas. Masya Itu. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian ngomong-ngomong tantangannya apa Ustaz di dunia Iya, pesantren ketika mau mewujudkan iya, apa namanya ekonomi keumatan ini iya. dalam rangka menuju baldatun thayyibatun wa rabbun Walaupun ghafur gofur tadi. tadi betul. Karena ini sumbangsi pesantren ini Betul. cukup besar ini dia. Betul. Anunya dinamikanya juga apa kan sangat Betul. apa namanya penting untuk Iya. potensial sekali untuk Potensial, betul. Nah, gimana tantangannya apa kalau Nah, saya salah satu yang kami rasakan Iya. karena saya juga mengelola beberapa pesantren ya. Pertama itu adalah masih ada image di masyarakat Iya. bahwa kalau pesantren ya belajarnya kitab kuning saja. Iya. Tafsir, hadis, fikih gitu. Jadi ketika mulai diberi sentuhan ekonomi, orang mulai kenapa pesantren harus berbicara tentang ekonomi. Nah, jadi seolah-olah harus belajar aja tidak memikirkan ekonomi. betul. Nah, itu menghilangkan kesan itu juga agak Kapan mudah. mandirinya Kapan santri? mandirinya Kalau pesantren. nggak dididik dimulai Betul. kawah candra di muka yang namanya pesantren itu Betul. kan. Nah, jadi memindahkan paradigma Iya. apa namanya Dari tradisi seperti itu berpikir menuju kepada itu ya, Iya, ekonomi itu- kreatif agak berat. betul itu perlu banyak pelatihan, Iya. perlu banyak pencerahan. Karena kan di pesantren itu ada aspek pengelolanya para pak kiainya, ada dewan asatizahnya, santri memiliki orang tua santri. Nah, jadi menyamakan persepsi tentang keterpaduan antara ulumul syar'iyah Iya. di pondok pesantren dengan ulumul Tiksoliyah, iktisodiyah. nah, Itu harus satu kesatuan itu. Ini memang hambatan tersendiri yang perlu dengan Betul. bijak itu terus Sahih, disosialisasikan itu ya. ya rombongan hijrah Nabi ya ke Iya. Madinah. Itu sahabat pertama sampai di kota Yathrib Madinah, Betul. pertama yang ditanya pasar. Betul itu. Berarti ekonomi ini penting. Ya. Penting. Betul. Karena begini Ustadz ya, kalau menurut saya ya, ormas-ormas Islam itu sebelum ulamanya berhimpun, Betul. itu pedagangnya dulu. Betul. Betul. Seperti misalnya saya ambil contoh NU. Sebelum NU Nahdlatul Ulama lahir, Iya. didahului dengan Nahdlatul Tujar. Betul. Betul. Jadi pengusahanya dulu ngumpul. Betul. Karena untuk menguatkan ekonomi ini nggak mudah. Kalau Sahih. ulamanya tinggal buka kitab ngasih fatwa, Sahih. lebih mudah. Tapi kalau untuk membangun satu ekonomi umat nih harus didahulukan pengusahanya. Betul. Nah, karena itu ya penting untuk Iya. mengadopsi program-program pemerintah seperti ekonomi kreatif tadi itu ya. Betul. Itu apa ada kerjasama Iya. pesantren persis ini di Iya. seluruh Jawa Barat khususnya Iya, ya, khusus Jawa Barat. dengan pemerintah misalnya untuk mengembangkan ini. Alhamdulillah, Prof. Jadi sudah beberapa kali kami melakukan pertemuan terbatas dengan Kementerian BUMN, Iya. kemudian dengan Kementerian perindustrian, kemudian dengan pariwisata Iya. dan ekonomi kreatif. Itu yang Sudah. ada potensi di kita. Karena kita juga Alhamdulillah. kalau dari aspek sejarah ya sama dengan Nahdlatul Ulama, umpamanya Persis ini digagas oleh para pedagang dulu, pedagang dari Palembang, yang mereka itu menguasai pasar baru Bandung kan gitu. Sejarahnya juga begitu sama itu. Yang ikut mendanai dakwah, Dakwah, pendidikan semuanya itu ya. Betul. Betul. Nah, makanya tradisi seperti itu sekarang harus diterapkan lagi, mungkin dengan ada transformasi lah gitu. Iya, Kalau tentu, dulu tentu. mungkin seperti itu, Eranya berbeda. Iya. begitu. Kita harus menyesuaikan eranya gitu. Betul, ada transformasi gitu ya. Para pemirsa yang berbahagia, ini kita dibatasi oleh waktu ya. Iya. Tapi nanti kita masih ada akhir kalam atau kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz JJ. Sebelumnya saya ingin informasikan bahwa beliau ini sehari-hari selain sebagai waketum ya, Wakil Ketua Umum PP Persis, juga beliau sebagai Ketua MUI bidang LSBBI di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Juga banyak lagi jabatannya yang kalau saya bacakan mungkin makan waktu nih ya. Beliau sebagai dosen ya. Beliau sebagai dai ilallah, dai muda ya. Dan juga yang tidak lupa ya adalah beliau ini pengarang buku. Produktif untuk menulis buku. Salah satu bukunya yang terakhir ya, paling mutakhir ini saya tunjukkan kepada saudara-saudara. Ini dihadiahkan kepada saya nih. Buku berjudul Politik Hukum Islam, Konsep Teori dan Praktek di Indonesia.
wah ini pasti jadi buku rujukan mahasiswa. Insya Allah. Jurusan syariah Insya ya, Allah. jurusan hukum ya, Betul, hukum insya Islam. Allah. Iya. Dan ada pengantar dari Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi SH. Iya. Yang insya Allah akan kita tampilkan juga sebagai narasumber juga Narasumber di sini di sini, ya, Ustadz, ya, luar dari biasa. bidang hukum Luar Islam biasa. gitu. Ini baik Ustadz, cukup menarik, Iya. tapi kita Dibatasi dibatasi ya. oleh waktu. Ya. Alhamdulillah. Jadi Ustadz ya di closing ini ya, Iya. tolong berikan Iya. semacam kesimpulan apa ya Iya. untuk pegangan para pemirsa ya tentang tadi uraian yang Bapak sampaikan tadi itu. Di round up apa kesimpulannya? Baik. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Yang pertama, closing statement saya ini adalah berupa tadi penegasan. Kita semua tentu sebagai anak bangsa, warga negara sangat mengharapkan dan menginginkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu negeri yang Sahih. adil, makmur, kemudian sentosa dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mewujudkan itu, maka syarat-syaratnya tentu harus kita penuhi, dan syarat itu tidak akan terwujud dengan sendirinya, tapi dengan ikhtiar kita bersama. Betul. Maka sebagian besar tanggung jawab itu ada di generasi muda. Generasi muda dipandu oleh para ulamanya, insya Istilah Allah sekarang akan generasi milenial. Gitu. generasi milenial. Iya. Kalau kita kan generasi kolonial. Kolonial Jadi dan generasi milenial. milenial dipandu oleh generasi kolonial Kolonial. akan jadi satu kekuatan yang dahsyat insya Allah. Iya. Wujudkan keadilan di bidang hukum, Iya. tercipta ketentraman dan kedamaian. Wujudkan keadilan di bidang ekonomi, tercipta kemakmuran dan pemerataan. Itu nih saya akan terlaksana. Dan itu mensyaratkan ada kepemimpinan yang kuat, yang hebat, yang teladan insya Allah. Amin, Terima insya kasih Allah. Prof. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Saya ucapkan Prof. Jazakumullah khair kepada Wa Ustadz iyyakum, wa JJ, iyyakum. Dr. Ustadz JJ Zainuddin, Wakil Alhamdulillah. Ketua Umum PP Persis Persatuan Islam. Islam yang pusatnya berada di Bandung. Kota Bandung. Ya. Alhamdulillah para pemirsa ngobrol yang berbahagia, kita baru saja menyelesaikan bincang-bincang singkat dengan beliau, ya, dan insya Allah akan kita tampilkan di forum ini dai-dai muda, para ulama, para cendekiawan Muslim, para ustadz yang cukup dikenal untuk tampil memberikan wawasan dan pencerahan kepada kita semua dari berbagai disiplin ilmu, dari dakwah, dari ekonomi keumatan, politik keumatan, pendidikan Islam, dan lain-lain sebagainya. Karena itu jangan lupa ikuti ngobrol, dan jangan lupa juga teman-teman sahabat Muslim untuk mensubscribe ngobrol yang satu ini. Demikian saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.